Abimana, kesederhanaan semesta yang sulit diterjemahkan logika, terlalu sempurna diceritakan secara sederhana dan terlalu istimewa untukku yang biasa. Abimana, seorang guru muda di salah satu sekolah negeri. Ia dikenal sangat ramah dan baik hati. Senyum yang selalu ia berikan kepada orang-orang sudah menjadi ciri khas bagi Abi. Kini ia hidup sebatang kara. Ia bekerja keras setiap hari tanpa rasa lelah. Ia bekerja untuk mencukupi hidupnya sendiri. Walaupun ia hidup sendiri, ia rasa hidup yang ia jalani sekarang sudah cukup senang baginya. Abi berjalan memasuki ruang guru. Ia tempelkan kartu namanya di mesin tapping sebagai tanda absensi. Abi menyapa guru-guru dan seperti biasa, ia membawakan beberapa sarapan untuk guru-guru yang lain juga. Selamat pagi Pak, Bu, jangan lupa sarapannya ya. Wah, terima kasih Pak Abi, jadi ngerepotin gini. Wes, tenang Pak, ayo dimakan Pak, Bu. Oh iya Pak Abi, besok saya ada panggilan ke kantor DPRD. Jadi saya minta tolong untuk gantikan pelajaran saya di kelas 12 IPA 2 setelah zuhur Pak. Baik Pak, insya Allah. Kebetulan waktu saya setelah duhur kosong Pak. Abi memang tidak ada jadwal mengajar di kelas 12. Ia hanya mengajar anak-anak kelas 10 dan 11. Jadi tidak heran jikalau anak-anak kelas 12 tidak kenal dekat dengan Abi. Keesokan harinya. Assalamualaikum, selamat siang. Apakah ini benar kelas 12 IPA 2? Waalaikumsalam, iya Pak, benar. Siapa tuh guru baru lihat gua. Guru apa? Tanya seorang anak laki-laki yang notabene adalah seorang ketua geng motor yang cukup dikenal di kota ini. Gak pernah lihat juga, masa guru bajunya begitu, kucel bener. Itu mau ngajar, apa mau mulung? Pemulung juga insecure lihat dia. Dengar sih itu guru sebatang kara. Apa aja sebatang kara? Itu sebung, dia sebatang kara, beda. Sama-sama bau. Abi mendengar. Siapa yang tidak mendengar suara cacian itu? Suaranya sangat kencang hingga satu kelas menertawakan Abi. Hanya satu murid yang diam mendengar cacian itu. Abi hanya tersenyum. Mengapa? Untuk apa Abi balas? Toh hanya omongan anak yang baru pubertas. Kalian kenapa ketawa? Ada yang lucu? Coba ceritakan hal lucu itu, saya mau dengar. Maaf Pak, bisa kita mulai aja? Sebentar ya, biar saya tanya mereka dahulu. Maaf. Caper banget loh. Kenapa yang lain ketawa lo malah diem aja? Suka lo sama guru tuh. Lagi coba kalau bukan suka, udah pasti cinta itu mah. Van, stop! Lo kelewatan, dia guru. Oh, kalau bukan guru, udah diembat ya? Berani juga tuh bocah. Lo juga bocah, sadar! Barusan lo neriakin gua. Berisik, kalau mau teriak-teriak di lapangan, jangan di kuping gua. Gak usah ikut campur loh. Evan hampir memberi pukulan kepada Kia dan memberikan tatapan sinis kepada Keisha. Abi tak berdiam diri. Abi menyingkirkan tangan Evan di atas kepala Kia. Siapa nama kamu? Lo gak kenal gua? Yang bener aja. Evan Pratama! Evan Pratama, nama yang cukup bagus. Lain kali jangan lawan cewek ya. Ada saya di sini. Pak, udah, jangan so jagoan juga, berisik. Cukup geram bagi Evan. Abi sudah seperti pahlawan kesiangan saja bagi Kiara. Gavan, lo gak akan puas, udah. Evan memberi tendangan pada meja yang ada di hadapannya. Ia ditarik oleh Sabio untuk kembali duduk di tempatnya. Saya di sini menggantikan Pak Edi. Beliau sedang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Saya sebagai penggantinya hari ini, saya akan menyampaikan tugas dari beliau. Langsung aja deh Pak, biar gak lama. Gak usah ribet-ribet, nanti ngumpulin telat marah-marah.
Selesai pelajaran PED yang digantikan oleh Abi tutup kasus yang terjadi tadi. Sudah biasa bagi Abi mendapatkan cacian seperti yang baru saja ia alami. Pulang sekolah sore ini, sudah pasti lapangan berisik dengan suara motor anak-anak pulang sekolah. Abi lihat Evan yang melewatinya barusan. Ia hanya tersenyum. Abi mengambil sepedanya yang ia parkirkan di parkiran guru-guru. Ia tatap sepeda itu dan tersenyum. Telah terjadi sebuah kecelakaan tunggal yang cukup hebat pada Jalan Flamingo 2, beridentitas mobil mewah Avanza berwarna hitam. Diduga ia mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untungnya pada saat kecelakaan yang terjadi tidak ada korban lain. Namun untuk pengemudi mobil Avanza tersebut diduga tewas di tempat dan saat ini tengah dibawa ke rumah sakit terdekat. Anissa Umi Solihat melaporkan. Abi menonton berita tersebut di warung pinggir jalan. Ia lihat jelas mobil yang ada di dalam berita tersebut. Ia mengenali mobil itu. Abi beranjak dan mengayuh sepedanya dengan cepat. Ia menuju rumah sakit. Ponsel genggam Abi pun berbunyi. Panggilan tersebut dari nomor tak dikenal. Halo? Tanyanya, terdengar ramai keributan. Pak, Papa. Terdengar tidak asing suara tersebut. Saya ke sana sekarang, tunggu di sana. Abi mematikan ponsel genggamnya dan terus berlari. Abi menemukan keberadaan muridnya Kia. Ia lihat Kiara yang sedang terduduk lemas dan menangis. Abi menghampirinya. Pak Abi, Papa gak ada. Shh, dengerin. Ikhlas ya, biar papa bahagia. Kalau kamu sedih begini, papa kamu sakit perginya. Papa, Pak. Maaf Pak, maaf karena gantiin posisi Papa. Bapak jadi kena imbas anak-anak kelas. Kia, dengerin saya. Saya nggak kenapa-napa. Saya baik-baik aja. Jangan nangis ya. Papa kamu berat perginya. Saya udah ikhlas. Sudah Kia, yang sabar, yang tabah. Saya jadi apa kalau gak ada Papa, Pak? Saya gak bisa kalau gak ada Papa. Untuk apa saya hidup kalau gak ada Papa di dalamnya? Abi terduduk lemas tak berdaya di depan ruang ICU bersama Kia. Abi terus berdoa dalam hati. Ya Allah, kuatkan hamba-Mu ini. Kuatkan mereka yang tak berdaya di atas kekuasaan-Mu ini, ya Allah. Abi mencoba menguatkan Kia dengan keadaannya sekarang. Pasalnya, Abi juga merasa kehilangan orang yang ia sayangi. Orang yang sudah ia anggap bapaknya sendiri. Ia menguatkan orang lain, namun dirinya sendiri juga perlu ia kuatkan. Pemakaman pun selesai. Hari berjalan seperti biasanya. Abi sudah mengajar tetap anak kelas 12. Ia menggantikan posisi Pak Edi. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kalian sudah tahu kan, saya adalah pengganti Pak Edi untuk selanjutnya mengajar kalian. Yang bener aja, lo jadi penggantinya. Biasa jalur orang dalam. Nyogok berapa tuh Pak? Juta, 2 juta, atau mungkin sebung? Begitulah YTTA. Abi hanya terdiam. Ia pikir mereka akan berubah setelah ini. Tapi ternyata salah. Mereka bahkan lebih parah dari membunuh. Tapi tunggu. Emang Bapak punya duit buat nyogok almarhum? Duit dari mana, Pak? Astaga, Bapak habis jual ginjal. Bagi dong Pak hasilnya, pelit banget sih dimakan sendiri gitu. Enggak sendiri, kan buat nyogok guru lain juga. Duh, lo semua tuh berisik tau nggak? Kalau ribut gak usah di kelas, bikin kuping gue budek. Abi memilih keluar dari kelas daripada ia harus meluapkan emosinya pada anak-anak murid. Abi kembali memasuki kantor guru. Ia mengambil segelas air dan meminumnya sebagai penetral bagi dirinya yang sedang emosi. Ia duduk dan berzikir. Loh, Pak Abi nggak ngajar? Sudah selesai Bu,
Baru saja selesai. Saya kasih mereka beberapa tugas saja, Bu. Karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan di sini. Oh gitu Pak, ya sudah. Oh iya, Kiara belum masuk sekolah juga. Sepertinya belum, Bu. Saya tidak lihat dia seminggu belakangan ini. Baiklah jika seperti itu Pak. Iya, Bu. Beberapa guru melihat banyak perubahan di Abi. Mulai dari ia jarang senyum, Abi sudah tidak ceria seperti awal mereka kenal. Bahkan Abi lebih sering menyendiri daripada harus gabung dalam hal kebersamaan. Pulang sekolah ini, ban sepeda Abi terlihat bocor. Ia mengambil uang dari dalam sakunya. Ia pikir lebih baik ia berjalan kaki daripada ia harus menambal ban sepedanya. Ia pikir sepedanya baik-baik saja tadi pagi. Mengapa siang ini sudah bocor saja? Siapa lagi kalau bukan gengnya si Evan yang melakukannya? Tusuk aja pakai paku bannya, biar sobek daripada lama-lama ngempesin begitu. Sabar buset, ban karet tuh keras. Kalau gak lo aja sendiri yang ngempesin ayalah. Buruan, ini tusuk, lama banget loh. Ribet banget astaga, tinggal sobek doang, susah bener. Cewek gak diajak ngobrol, udah lo diem aja, bantuin kagak, ngoceh aja, pening kepala gue dengernya. Oh gah, gue bantuin, nanti tangan gue kotor. Alah, lama lo pada, tendang aja udah, injek sekalian. Kira-kira seperti itu percakapan mereka saat membocorkan ban sepeda Abi. Jarak Abi dari sekolah ke rumah memang lumayan jauh jika berjalan kaki. Ia sempat beristirahat sejenak di beberapa musola yang ia lewati. Ia tak cukup uang untuk membeli makanan. Abi beristirahat dan merebahkan badannya di ubin musola. Tak lama, La ilaha illallah. Abi melihat keluar musola untuk memastikan suara tersebut. Dan benar saja, seseorang kecelakaan tunggal. Lagi dan lagi, ia sedikit trauma melihat dan mendengar orang kecelakaan. Mau bagaimana lagi, ia juga harus menolong seseorang tersebut. Ayo nak, bangun. Lain kali hati-hati. Abi mengulurkan tangannya berniat membantu. Benar saja, orang tersebut terlihat diam ketika Abi membantu untuk membangunkan motornya. Ia pergi meninggalkan Evan dan duduk untuk melihat perjuangan Evan mengangkat motornya. Jalanan memang sepi. Tidak ada yang membantu selain Abi. Akhirnya, Evan terlihat menyerah untuk mengangkat motornya. Abi berdiri dan menolongnya. Evan sedikit malu. Gak usah so baik, gue tahu lo ada maunya, makanya bantuin gue. Kenapa, Van? Apanya kenapa? Gak jelas lo. Menghina kalau sebenarnya kamu itu butuh. Duduk dulu, Van. Ada yang luka. Evan tetap diam tak menjawab. Pak. Van. Maaf, Pak. Saya sudah memaafkan kamu sebelum kamu minta maaf. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, Van. Belajar dari kesalahan. Jangan sampai kejadian itu terulang lagi kepada orang lain. Dari kecil saya nggak pernah dapat sosok bapak di hidup saya, Pak. Saya selalu butuh sosok bapak, tapi nyatanya nggak ada dorongan sama sekali dari sosok bapak di hidup saya, Pak. Saya juga butuh sosok buat mengajarkan arti hidup, Pak. Laki-laki bukan berarti gak boleh sedih, Van. Memang berat rasanya untuk dijalani. Tapi ingat, kamu gak sendiri. Masih ada saya. Anggap saya sebagai bapak kamu, walau emang beda rasanya. Evan menundukkan kepalanya dalam, memilih diam tak bersuara. Abi memeluk tubuh Evan. Terasa tangan Abi mengusap punggung Evan. Pelukan itu semakin erat. Diusapnya punggung Evan, berniat untuk membuang semua rasa yang mengganggu Evan selama ini. Hingga akhirnya terdengar suara isakan. Tubuh Evan bergetar. Abi mempererat pelukannya hingga tak ada siapapun yang bisa melepas Evan dari pelukannya.